Selamat datang di ekspedisi KKL Kampung Naga. Di lembah hijau yang tenang, di tepian Sungai Ciulang, tersembunyi sebuah kampung yang masih bertahan dari gempuran modernitas. Kampung Naga terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Selawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Naga bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah benteng budaya, tempat di mana nilai, tradisi, dan harmoni dengan alam masih dijunjung tinggi. Kampung Naga memiliki luas sekitar 1 hektar. Terdiri atas 113 bangunan tradisional yang dihuni oleh lebih dari 270 jiwa. Tapi uniknya, jumlah rumahnya dibatasi loh. Jadi, kalau ada yang nikah, mereka harus tinggal di luar kampung biar gak nambah bangunan sembarangan. Warga di sini hidupnya sederhana banget. Sebagian besar bertani dan ada juga yang bikin kerajinan tangan dari bambu. Hidup mereka seolah nyatu sama alam. Gak ada listrik, tapi bukan berarti gelap-gelapan juga. Dikarenakan nggak pakai listrik ya, pakai cahaya lampu tempel. Memang itu untuk menjaga selain dari sisi kesehatan, kadang ada buatan dari sumber cahaya api itu kadang supaya mengawetkan kulit gitu. Terus untuk kena mata kan supaya tak kena radiasi gitu. Yang bikin keren lagi, adat dan budaya di sini masih kental banget. Mereka punya upacara adat bernama Kajasasi yang digelar 6 kali setahun. Banyak warga yang mengikuti upacara hingga ziarah ke makam leluhur sambil bawa tumpeng. Dipimpin langsung sama pemuka adat yang disebut kuncen. Biasanya pas bulan-bulan penting kayak Muharram, Maulid, sampai Idul Fitri. Di kampung ini juga ada 3 tempat keramat atau petilasan. Tempat sholat zaman dulu, lumbung penyimpanan hasil panen, dan bumi agung yang cuma boleh dimasukin pas ada upacara khusus. Pokoknya gak bisa asal nyelonong masuk. Bahkan warga pun gak sembarangan bisa masuk. Tata letak kampungnya juga gak asal bangun. Rumah-rumah diatur menghadap utara dan selatan biar sinar matahari dan angin masuk dengan optimal. Jadi nggak perlu AC, tapi tetap adem. Ruang depan buat aktivitas, ruang belakang buat istirahat. Oke, sekarang ngomongin yang khas banget, bangunannya. Rumah di Kampung Naga itu vernakular, artinya dibangun menyesuaikan alam dan budaya lokal. Bahannya full natural, atapnya dari ijuk, dindingnya bambu anyam, fondasinya batu alam. Bangunannya juga punya filosofi, dibagi jadi kepala, badan, dan kaki. Ini bukan cuma struktur fisik, tapi ada nilai simboliknya juga. Kepala itu atap, badan itu ruang utama, kaki itu pondasi. Bahkan, lorong-lorong antar rumah dibuat supaya tetap terang dan sirkulasinya bagus. Pola kampungnya juga unik, dibagi jadi 3 zona. Kawasan suci, kawasan bersih, kawasan kotor. Kampung ini juga ramah lingkungan loh. Sampah organik dijadiin pupuk, yang plastik dibakar dikit-dikit, dikumpulin, terus didaur ulang. Meskipun masih kelihatan tradisional, tapi mereka sudah menjalankan gaya hidup sustainable dari dulu. Kampung Naga bukan cuma destinasi wisata. Ini tempat yang ngajarin kita tentang hidup selaras sama alam. Saling gotong royong dan tetap menjaga akar budaya di tengah dunia yang makin cepat berubah. Kadang kita ngerasa keren kalau hidup modern dan serba digital. Tapi
Tapi dari Kampung Naga kita diajarin, kadang yang paling berharga tuh justru yang paling sederhana. Namun, perjalanan ini bukan cuma soal mengagumi masa lalu, tapi juga menggali arah masa depan. Kami pun bergerak ke kota. Tujuannya adalah PT Hema Cipta Kreastika atau yang lebih akrab disebut Hepta Studio. Jadi hepta itu dari bahasa Latin artinya 7 ya. Jadi memang secara langsung kita analisis gitu ya, sebetulnya 7 ini adalah 7 orang pendiri sebetulnya. Jadi adalah 7 orang dari angkatan 88 dari kampus yang sama ITB gitu ya, mendirikanlah hepta. Jadi sebetulnya hepta ini berdiri udah cukup lama dari tahun 95. Kami diperkenalkan pada studio yang adaptif dengan tata ruang fleksibel, furnitur lokal yang multifungsi yang mendukung kolaborasi tanpa batas. Di sini, kami belajar bahwa arsitektur bukan sekedar menggambar bangunan, tapi memahami konteks, merespon masalah, dan menciptakan solusi yang hidup dan berdampak. Kami belajar mendesain ruang yang bukan hanya indah, tapi juga cerdas dan manusiawi. Perjalanan kami berlanjut lebih tinggi ke dataran Dago Pakar. Tujuannya kali ini bukan kampung, bukan studio, melainkan sebuah ruang yang menghubungkan arsitektur dan rasa. Selasar Sunario Art Space didirikan oleh maestro seni rupa Indonesia, Sunario. Selasar bukan hanya galeri seni, ia adalah tempat merenung, mengamati, dan menemukan kembali keterhubungan antara ruang, karya, dan manusia. Arsitekturnya menyatu dengan alam, tertanam dalam kontur bukit, menyatu dengan cahaya, angin, dan keteduhan pohon pinus. Bukan bangunan yang mendominasi, tapi bangunan yang mendengarkan. Setiap ruang punya jeda, setiap lantai punya cerita, dan setiap karya mengajak kami berhenti sejenak untuk bertanya, apa makna ruang tanpa rasa? Dari kampung yang sederhana, ke studio yang adaptif, hingga galeri yang puitis. Perjalanan ini bukan sekedar studi lapangan, tapi proses menata ulang cara kami memandang dunia. Tentang pentingnya menjaga warisan, mengolah ide, dan membangun ruang yang punya makna.